Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan melakukan peningkatan performa Windows kita ya, entah itu Windows kalian masih Windows 7 atau Windows 8 atau sekarang yang Windows 10 ya, dan yang terbaru ada Windows 11. Nah, di beberapa sistem operasi kita, nah tentunya kita dapat melakukan peningkatan performa ya, baik itu dari segi hardware ataupun tools bawaan Windows ya, ataupun nanti kita bisa melakukan modifikasi dari registry editor. Nah, registry editor seperti ini ya. Jadi ini semua file system ataupun program kita itu akan ditampung dalam sebuah registry. Nah ini ya, di sini semuanya nanti. Nah, jadi file ini sangat penting. Jadi jika file ini rusak, nah nanti akan berpengaruh kepada program kita ataupun sistem operasi. Nah, di sini juga kita bisa melakukan apa ya namanya, ekspor ya, impor dan ekspor di sini. Nah, untuk kita backup tentunya. Nah, ini kita bisa backup di sini ya. Kemudian kita melakukan pencarian ya, file yang kita sudah ekspor seperti itu, kita simpan. Nah, ini ekstensinya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi nanti kita akan lakukan setelah saya akan membahas beberapa penjelasan tentang mempercepat sistem operasi kita. Nah, kita mulai dari yang namanya adalah perangkat keras ya, ini penting sekali. Nah, sekarang sudah beralih ke zamannya SSD ya, atau yang disebut solid state drive. Nah, ini komponennya atau strukturnya sudah berbeda dengan hard disk ya sebelum-sebelumnya. Nah, ini bentuk hard disk ya. Kalau kita lihat ini, saya ambil referensinya dari sini ya. Jadi ini hard disk ya. Jadi hard disk ini lebih kepada mekanik ya. Ada piringan sini untuk baca tulisnya. Jadi nanti file-file kita itu ada tersimpan di sini ya. Dengan ada penggeraknya di sini, motor ya, motoriknya. Nah, sedangkan SSD ini lebih mirip ke sistem-sistem flash disk ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, ada case ya, ada controllernya ya, ada memorinya juga di sini. Nah, seperti ini. Jadi sudah jauh berbeda. Nah, tentunya dari segi performa dan kecepatan baca tulisnya masih sekarang ini ya sudah tidak diragukan lagi, yaitu SSD ya. Jadi kalau kalian membeli hard disk jadi hard disk dan SSD itu beda. Jadi kalau kalian mau membeli media penyimpanan ya untuk laptop ataupun PC kalian, usahakan yang SSD sekarang ini ya, karena kecepatannya itu 10 kali lebih cepat daripada hard disk biasa dan minim akan kerusakan. Nah, itu perbedaannya, kita akan bahas nanti. Kalian bisa cari perbedaannya di internet, itu banyak sekali ya. Di sini saya hanya mengulas sedikit saja ya. Nah, jadi ini hard disk itu bergerak secara mekanik ya. Jadi untuk mengambil dan menyimpan data ataupun informasi ya, kalau kita simpan data ya berupa file dokumen ya, Word ataupun file video kita. Nah, jadi dia bergerak secara mekanik. Kenapa? Karena ada sistem motoriknya seperti ini ya, perangkat-perangkatnya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan SSD itu bergerak secara elektrik ya, untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi ya. Nah, di sini ukuran dan berat, nah itu lebih ringan lah kalau SSD ya. Nah, ini dayanya ya, dayanya ini dari 2 sampai 3 watt ya untuk daya listriknya. Nah, sementara hard disk itu 6 sampai 7 watt. Jadi SSD masih lebih unggul, harga masih mahal dan hard disk masih lebih murah ya. Karena SSD ini baru-baru muncul saja ya. Tentunya persaingan harga itu tetap ada. Nah, karena juga performa dari SSD itu dari setiap vendor itu pasti berbeda-beda juga
Nah, jadi itu memang SSD itu lebih mahal ya daripada hard disk. Nah, kapasitas seperti apa ya? Kalau notebook itu kurang dari 1 terabyte yang mereka sediakan. Nah, kalau desktop maksimal 1 terabyte. Nah, kemudian untuk hard disk itu notebooknya 500 sampai 2 terabyte ya, sedangkan untuk desktop bisa sampai 6 terabyte. Waktu booting, nah ini booting yang paling apa ya, yang kita perhatikan nih, waktu masuk Windows seperti itu ya. Nah, itu SSD itu sampai 10 sampai 13 detik ya. Kadang tidak sampai 10, kadang 5 detik ya. Dia sudah masuk Windows, sangat cepat sekali cara proses kerja dari SSD ini. Sementara hard disk itu membutuhkan waktu 30 sampai 40 detik. Nah, noise-nya atau kebisingannya, nah, SSD itu karena tidak memiliki sistem motorik ya seperti hard disk, jadi SSD itu tidak ada komponen yang bergerak ya, sehingga tidak menghasilkan suara bising. Beda dengan hard disk ya, komponennya itu bergerak seperti ini ya. Ini piringan ini ya, ini bergerak nih ya. Nah, ini jarumnya nih untuk dia bisa baca tulis ini, headnya nih ya, untuk dia bisa baca nih file kita nih ada tersimpan di mana nih ya, file-file kita tuh ya. Jadi ada sektor-sektor di sini nih ya, jumlah titik-titik sektor. Nah, disitulah file kita disimpan di dalam sini. Nah, kemudian apalagi nih, nah getaran, tidak ada getaran sama sekali kalau SSD ya. Nah, kalau hard disk ada getaran. Nah, panas, tidak menghasilkan panas SSD. Nah, ini paling penting nih ya, kalaupun ada pasti sedikit sekali. Nah, kalau hard disk itu menghasilkan panas. Kalau kita gunakan laptop terlalu lama ya, hard disk kita pun cepat panas seperti itu ya. Rate-nya itu 2 juta jam ya, rate-nya. Nah, sementara hard disk 1,5 juta jam ya, untuk untuk kita gunakan ya. Nah, kecepatan baca, nih waktu kita copy file dalam ukuran besar ya. Untuk SSD ini kita punya itu bisa minimal itu 200 MB per second ya. Ini sangat cepat ya, bahkan ini bisa sampai 550 MB per second, ada yang sampai 1 GB ya per second ya. Jadi kalau kalian punya data file yang ukurannya 5 GB 4 GB itu cepat sekali jika kalian copy dan paste ya antara SSD ya. Nah, sementara hard disk itu kisarannya 50 sampai 120 MB. Nah, jadi kita lihat untuk kecepatan baca tulisnya itu cepat sekali hard disk ya untuk SSD. Nah, enkripsi kode ya, itu untuk keamanan datanya itu dia menggunakan FDA. Nah, ini masih sama ya. Jadi kecepatan sistem kita itu tergantung dari perangkat kita ya. Jadi jika perangkat kita itu kapasitas misal memori 2 GB ya, nah bagaimana bisa kita untuk kita bekerja lebih maksimal ya. Jadi kapasitas itu mendukung kita untuk bekerja lebih maksimal. Nah, kemudian jadi bagaimana dengan hard disk ya, membutuhkan lebih banyak kapasitas seperti itu ya, sampai 6 terabyte ya. Kemudian biayanya juga lebih murah ya. Nah, jadi kemudian itu tidak begitu menghiraukan masalah kecepatan booting dan membuka file, baca tulis file ya, copy paste seperti itu dan lain-lain. Nah, SSD jadi harganya cukup mahal ya. 1 tera itu kisaran 2 jutaan ya untuk saat ini. Nah, kemudian dan seterusnya tidak menghiraukan kapasitas. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian hard disk dan SSD ini biasanya kita kenal dengan defrag ya. Nah, defrag ini seperti ini ya. Nanti ada di sistem kita atau software-software untuk defragment hard disk seperti tune up utility dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa gunakan agar nanti bisa melakukan defrag setiap sektor-sektor. Nah, ini hard disk kita nih yang merah-merah nih ya. Kalau kita masih menggunakan hard disk, kita perlu melakukan defrag. Kalau hard disk ya. Kalau kita menggunakan SSD tidak perlu kita gunakan defrag, tidak perlu sama sekali ya.
sistemnya sudah secara otomatis tuh, jadi tidak ada defrag seperti ini ya. Jadi SSD itu tidak perlu defrag lagi ya, walaupun di sistem kita itu ada yang seperti ini ya, properties di this PC, di sini ya, di C ya, misalnya ini SSD semuanya ya. Nah ini, nah seperti ini. Nah ini optimize nih ya, defragment. Nah sebenarnya kita tidak perlu menggunakan ini ya. Nah seperti ini ya. Nah ini sektor-sektornya nih di sini ya. Jadi SSD itu tidak perlu ya untuk defrag seperti ini ya. Ya seperti ini. Nah ini defrag seperti ini tidak perlu. Ini sektor-sektor kita nih ya. Jadi ini masih kalau kita mau analis, silahkan kalian, ini ada yang kosong-kosong sini supaya rapi ya, supaya file-filenya itu tertata rapi semuanya di sini ya. Ya seperti ini, supaya ruang-ruang yang kosong ini bisa ditempatkan atau dirapikan agar nanti yang di sini saja, di bawah sini saja yang putih-putih, supaya kita bisa rapi file-file kita itu seperti itu ya. Nah ini rapi seperti ini ya. Nah ini ya, kita bisa optimize saja atau analis ya, kita lakukan analis seperti ini. Nah ini langsung cepat sekali nih ya, seperti ini, good ya. Nah ini ada defrag nih. Nah yang merah ini yang perlu kita optimize ya, jadi kalian tinggal optimize saja. Nah seperti itu. Nah jadi hati-hati merah seperti ini ya, itu menandakan harddisk kita itu dalam keadaan tidak baik ya, bisa terjadi nanti namanya bad sector ya. Nah kalau bad sector seperti apa, nanti kalau kita buka aplikasi kita atau folder-folder kita itu kadang-kadang rusak sebenarnya jadi ya, jadi bahaya seperti ini ya. Jadi kita harus cek harddisk kita nih, jangan sampai merah seperti nanti harddisk kita itu bisa rusak ya, atau tidak bisa diselamatkan lagi nantinya. Nah seperti itu ya. Sebenarnya SSD tidak perlu lagi ya untuk defrag seperti ini, nah kecuali harddisk. Nah jadi kalau kalian mau defrag juga tidak masalah dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan SSD ya. Nah itu dia. Kemudian nah itu untuk apa ya, sistem defrag harddisk. Jadi harddisk itu menggunakan defrag ya, seperti ini. Kalau kalian defrag silahkan defrag. Kalau kalian sudah menggunakan SSD, entah itu memori ataupun apa ya, media penyimpanan kalian ya, drive seperti ini, nah itu menggunakan SSD tidak perlu ya itu. Oke. Kemudian apalagi yang penting dalam sistem kita secara perangkat ya, yaitu prosesor. Nah kita lihat prosesor, tujuannya apa sih prosesor? Jadi prosesor ini adalah apa ya, otak dari segala komputer. Jadi semua perangkat komponen kita, mau itu USB, mau itu motherboard, mau itu memori, itu semuanya harus berinteraksi dengan prosesor. Prosesor ini yang akan bekerja ya, menginstruksikan waktu kita colok USB, ini harus berjalan di port USB, dia akan melakukan apa ya namanya, plug and play seperti itu. Jadi kita bisa colok USB kita dan kita bisa dan harus terbaca di dalam sistem kita di sini ya. Nah sementara harddisk semua sih seperti itu ya, ini bisa terbaca, kita bisa klik folder dan lain-lain seperti itu ya. Kita bisa klik drive C, drive D ya, dan kita bisa klik semua ini, kita bisa jalankan ya, kita bisa install, itu prosesor yang bekerja ya, semuanya bantu. Jadi kalau prosesor kita rusak, nah itu kita tidak akan bisa membuka sistem operasi kita sama sekali. Jadi ini ya, jadi semua memori jalannya di sini ya, baca tulis kecepatan semuanya itu ada di dalam prosesor ya. Ya grafis kita nih ya, semuanya harus berinteraksi dengan prosesor. Nah prosesor ini ada core-nya ya, ada tempat-tempatnya ya. Core itu seperti apa? Jadi kalau kita beli laptop itu perhatikan core-nya ya. Misalnya kalau yang lama-lama seperti Core 2 Duo ya, itu masih 1 core atau 2 core ya. Kalau Core i7 mungkin 6 core. Semakin banyak core lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa membuka aplikasi kita itu ya
bisa banyak ya, multitasking namanya ya. Jadi kita mau buka apa ya, Camtasia, Photoshop dan lain-lain, itu prosesornya itu bisa menampung ya. Untuk kita cek di sini ya. Nah, informasi sistem namanya, sistem informasi. Nah, ini kita klik di sini. Nah, dan di sini kita lihat namanya yaitu prosesor. Nah, ini prosesor saya Core i7 ya. Nah, di sini 6 core. Nah, ini. Jadi setiap satu core itu menangani berapa instruksi atau berapa permintaan. Misalnya satu core itu bisa 10 permintaan ya. Berarti nanti ada core kedua sampai ke 6 itu 10 permintaan, core ketiga itu 10 permintaan, instruksi seperti itu ya. Jadi kita bisa buka aplikasi dan multitasking lainnya. Dan core yang lain juga menangani apa ya, perintah-perintah yang ada di dalam memori, motherboard ya, Vega card ya, seperti itu. Nah, itu jadi semakin banyak core semakin bagus ya. Nah, kalau core kita besar itu dibarengi juga dengan memori yang besar juga ya, seperti ya core 6 core ini kita gunakan memori yang ya maksimal minimalnya 8 GB seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena waktu kita jalankan banyak aplikasi yang berat ya, itu nanti kita coba cek di sini ya, di task di sini kita pilih task manager ya, jadi klik kanan di sini task manager. Nah, nanti itu ya, ini CPU kita nih, prosesor kita nih. Kita lihat di sini 14% nih dari semua nih. Jadi Camtasia ini jalannya 4%. Apalagi kalau kita buka Mozilla Chrome seperti ini ya. Nah, ini kita tidak terlalu gunakan banyak. Nah, ini ya. Nah, ini memori nih, akses memori ini, memori saya ini berapa ya? 16 GB. Jadi 42% di sini ya. Jadi kalau 16 GB ya sekitar berapa ya, 6 GB lah ini yang terpakai nih ya, 6 GB lah, 6-7 GB yang terpakai ya. Nah, bagaimana kalau memori kalian itu adalah 4 GB? Wah, itu apa ya, nah itu yang bermasalah nanti. Nah, tiba-tiba nanti aplikasi kalian itu tiba-tiba down send seperti itu ya, atau blue screen ya. Jadi blue screen itu seperti ini ya, kalau kalian lihat blue screen. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini blue screen namanya nih. Nah, setiap blue screen itu ada kode-kodenya di sini ya, kalau kita lihat. Nah, oke, kita lihat ukuran besar saja. Nah, ini blue screen nih. Nah, di sini ada stop code-nya nih. Kalau Windows 10 tampilannya kayak gini. Kalau masih Windows 7 ya, XP dan lain-lain tampilannya seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada pesan. Kalau Windows 7 dan XP kita lihat ini pesannya di sini, jangan baca terlalu banyak ya. Nah, ini ada invalid data access trap ya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Kita langsung cari internet. Oh, ini masalahnya apa sih? Nah, begitu juga kalau Windows 10. Nah, kita lihat di sini. Kita open new tab. Nah, dan kita buka ini juga, kita open new tab. Nah, kita contohkan ini Windows 10 ya. Nah, kalau Windows 10 seperti ini, kita lihat di sini. Nah, ini stop code-nya, critical process die. Nah, ini yang kita harus cari permasalahannya. Ini permasalahannya apa sih? Jadi setiap pesan blue screen itu akan beda-beda ya, tidak semuanya sama. Tergantung dari jenis pesannya nih. Nah, ini kalau ini critical, mana lagi ya? Nah, ini ya, kernel nih, kernel security check ya. Nah, ini failure nih. Nah, ini ya, di sini ini pesannya beda lagi dengan yang di sini tadi. Nah, ini jadi kita cari di Google, ini apa sih? Nah, jadi kita coba ya, critical process die seperti ini apa sih sebenarnya? Nah, ini 9 cara mengatasi. Nah, ini di Windows 10 kita klik dan kita tinggal cari cara mengatasi, dan banyak sekali ya. Nah, ya, tapi beberapa saran itu sebenarnya tidak perlu, tapi kalian bisa coba ya. Nah, ini jalankan antivirus ya, update driver. Nah, seperti ini update driver ya, adapter VGA card mungkin kalian. Jadi jangan gunakan driver yang bukan driver laptop kalian ya, seperti itu.
Nah itu nanti berpengaruhnya ke blue screen dan lain-lain ya. Nah hapus instalasi Windows update terbaru, mungkin kalian ada update otomatis ya, jadi coba hapus saja. Jadi semua ini coba-coba saja, lakukan clean boot. Nah seperti ini ya, ini hide all semua servisnya nih ya, servisnya tidak usah dijalankan. Nah kemudian restore system juga bisa. Nah di sini, nah itu ya. Nah ini juga invalid data untuk Windows 7 ataupun XP. Nah seperti ini. Jadi kita lihat kodenya di sini. Kalau Windows 7 ya, di sini berbeda-beda nanti. Jadi kalian bisa cek dan cari di Google. Nah kalau Windows 10 itu bisa seperti ini, critical process die dan lain-lain ya. Nah itu ya. Jadi kalau ini ya, memori kita ini tidak bisa menampung sejumlah aplikasi yang dibuka, nah itu yang akan bisa terjadi blue screen ataupun down send seperti itu. Jadi solusinya apa ya, upgrade memori kalian. Jika memori kalian 4 GB, tambah lagi 4 GB. Biasanya di dalam laptop itu ataupun PC itu tersedia lebih dari 1 slot memori ya, seperti itu. Nah jadi sekarang ini yang paling penting itu kita update ya, kita upgrade ya perangkat keras kita, seperti hard disk ya, ganti dengan SSD memori kita dulu tuh ya, kita ganti dengan merek SSD juga di PSSD. Nah supaya semua kinerja di laptop kita lebih cepat ya, seperti itu. Nah itu beberapa saran. Jadi kalau kalian mau coba cek-cek yang lainnya itu bisa banyak sekali referensi di internet ya. Nah itu untuk hard disk. Nah bagaimana untuk software-softwarenya ataupun tools-toolsnya di bawaan Windows. Nah ini yang kita akan coba ya. Nah untuk toolsnya, nah di sini saya akan mencoba bagian sini ya, menu run. Kita klik di sini menu Windows. Nah kemudian atau kita cari di sini ya, run namanya. Nah ini run ya, kalian klik saja munculnya kayak gini. Atau kalian Windows R, nah muncul juga seperti ini ya. Jadi kalian pilih namanya yaitu private. Nah ini adalah file-file sampahnya nih. Oke. Nah ini file-file sistem yang waktu kita buka aplikasi semuanya tersimpan di sini. Jadi ini file temporary sampah-sampahnya. Kita Ctrl A semuanya ya, seleksi semuanya, lalu kita hapus saja. Atau kita lihat propertiesnya nih, 6 mega ya. Nah kecil juga ya, jadi kita delete saja nih ya, ini delete, yes. Nah ini try again. Kalau tidak terhapus abaikan saja, tidak masalah. Oke kita close lagi. Nah Windows R lagi atau run tadi hal yang sama. Nah kalian cari sini run. Nah ini run. Nah kalian pilih temp, ketik temp. Nah ini temporary file. Kadang-kadang ada beberapa program yang harus berjalan di dalam sebuah temporary, membutuhkan dukungan temporary sini. Jadi bukan semuanya sampah ya. Ada beberapa program yang membutuhkan sebuah file temporary. Tapi kalau kita hapus pun tidak masalah sebenarnya ya, karena kebanyakan di sini sampah juga. Nah jadi Ctrl A, kita lihat sini ukurannya. Nah di sini 87 mega. Wah, jadi kita hapus. Yes. Continue. Oke. Nah ini yang tersisa tidak perlu ya, kita close. Nah sekarang kita menunggu saja nanti Windows R lagi. Nah di sini temp lagi, tapi kita tambahkan atau kita tanda persen, temp persen. Nah ini ya. Nah ini beda lagi nih. Jadi ini kalau kita Ctrl A, kita lihat propertiesnya berapa sih, 191 mega. Nah jadi itu kalau kalian terlalu lama gunakan laptop kalian dan tidak hapus-hapus file temporary, nanti menumpuk ya. Nah bisa-bisa mereka juga bisa jadi virus juga ya. Jadi ini kita shift delete saja nih, hapus atau shift delete ya, shift del ya, tombol delete supaya dihapus permanen. Yes. Ini banyak yang tidak terhapus ya. Tidak masalah.
tidak masalah ya. Oke, kita minimize. Jadi yang tidak terhapus. Nah, kalau kalian mau coba ya tinggal seleksi satu-satu lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah itu apa ya, beberapa file. Nah, di C juga kalian bisa properties ataupun di drive D dan lain-lain itu properties. Kalian bisa clean disk clean up lagi. Ini di C ya, di Windows 10 ini di C. Nih, saya bisa gunakan yang cek untuk error. Kalau hard disk kita ada error atau mau cek errornya di mana, nah kita bisa cek ini tools error checking. Nah, ini di general, tab general kita disk clean up. Nah, biasanya di sini ada file-file sampah ukuran-ukuran besar ya. Nah, di sini ada 200 in delivery. Nah, ini kita bisa hapus atau kita clean out system file nih. Kita klik di sini. Nanti dia akan melakukan checking system file kita ya, apakah ada system file yang ukurannya besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini wah, ada Windows Update. Nah, ini Windows Update nih. Windows Update Clean Up. Nah, kalau mau hapus tidak masalah ya. Ini Windows Update kita nih. Ya, tidak masalah untuk hapus. Nah, kemudian apalagi nih? Nah, ini Defender Antivirus 27. Oke, kita hapus. Ya, kemudian apalagi nih? Nah, ini Deliver Optimize File. Oke, ini sudah sampai 5 GB nih, 5 GB file, lumayan kan di drive C ini kalau kita kasih kosong ya. Yang lain yang tidak tercek ini biasanya apa ya, tidak perlu ya, error rep. Ini kalau mau hapus tidak masalah sih ya. Nah, ini nah seperti temporary file. Nah, ini hapus. Recycle bin. Nah, ini tempat sampah ya, biasanya recycle bin yang ada di sini recycle bin nih, tong sampah tuh. Kalau ada ya centang saja di sini. Ini masih 0 bytes ini, jadi tidak ada. Jadi kita hapus saja nih. Jadi yang saya hapus ini adalah 5 GB. Nah, jadi 5 GB itu akan free ya, akan kosong nanti. Nah, kita coba ya. Nah, ini PC lumayan nih. Jadi ini kita hapus. Nah, kemudian sabar ya. Nah, ini oke, delete file. Oke, kita tinggal delete saja. Kita tinggal tunggu untuk filenya, file-file tadi ya, itu dihapus ya. Jadi yang terpakai 112 nanti ini akan apa ya, berkurang ya, karena sudah dihapus sebanyak 5 GB ya, lebih di drive C seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba refresh ya, nah itu sudah ya. Nah, nanti dari 112 ya, akan bertambah terus ya. Untuk free-nya ya, ruang kosongnya itu akan bertambah ya, yang terisinya yang berkurang. Nah, oke. Nah, itu ya salah satu cara. Jadi kalian bisa cari di internet itu banyak sekali ya untuk tutorial-tutorial untuk optimalkan PC kita. Nah, biasanya kalau kita membeli PC yang spek gaming ya, memorinya 16 GB itu tidak ada pengaruh sama sekali, itu pasti cepat performanya ya. Tetapi jika hard disk kita makin lama kita gunakan ya, misalnya sudah 10 tahun, itu performanya pasti turun. Semua perangkat apapun yang kita beli baru, jika kita sudah gunakan lama, performanya pasti turun ya, itu pasti. Nah, caranya yaitu kita merawat sistem kita ya, perangkat-perangkat kita rawat ya. Tidak perlu jangan terlalu cas terlalu lama seperti itu ya. Ya, nanti baterai kalian kalah dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi jangan taruh juga laptop kalian di bahan-bahan yang yang bukan dari kayu seperti itu ya, atau kalian taruh di kain. Nah, itu kan akan serap panas tuh ya, jadi sangat berbahaya. Oke, jadi itu. Dan juga ada di sini ya, kalau kita klik kanan task manager. Nah, ini sudah 15 ya. Nah, ini oke, jadi kita biarkan saja dulu.
Jadi kita klik kanan sini Task Manager. Nah ini startup nih. Nah ini startup nih apa saja nih. Nah Cortana ini biasanya yang cari-cari di sini ya. Nah ini kita bisa disable nih. Nah kayak gini ya. Jadi ada yang jalan di startup di startup sistem itu Rocket Dog, biarkan saja karena saya gunakan style yang ini ya. Nah, ini Epson, nah tidak masalah sih, antivirus. Nah ini CS6 service, ini kita disable saja. Oke, nah ini nanti kalau kita buka dia akan aktif lagi seperti, jadi kita disable sementara. Java update kita disable supaya sistem kita itu lebih cepat ya. Nah seperti itu di jalan-jalan startup semua tuh mereka ya. Nah ini service tidak masalah. Nah oke, kita Windows R lagi ya, atau di sini run, atau kita pilih run ya. Nah ini kita msconfig. Nah ini sistem boot. Nah ini tidak ada ya di sini. Nah ini ada pengaturan ibu, tapi saya lupa ya, saya tidak akan otak-atik di sini. Nah ini untuk hilangkan semua service juga tidak masalah ya. Ini service yang running nih. Ada yang stop di sini. Nah kalau kalian mau hilangkan semuanya tidak masalah ya sebenarnya. Ya untuk jadi centang saja di sini. Nah tuh. Ya, nanti kalian apply saja. Nah ini hide all Microsoft Service. Nah ini yang service kita hide semuanya. Nah startup, nah ini sudah nih, ini tidak perlu Task Manager, Open Task Manager lagi nih ya. Nah ini kalau kemudian kita oke ya, jadi performa sistem kita itu lebih cepat ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana dari registry? Nah ini kita masuk dari sistem registry ini sangat-sangat bisa ya untuk masuk ke sini. Nah caranya yaitu kita klik di sini atau kita pilih menu run ya, kita tulis namanya regedit ya, regedit. Nah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih yes. Nah di sini nih ya, ini yang akan penting. Nah saya sudah siapkan filenya, dan nanti kita akan belajar berdasarkan filenya. Nah di sini, jadi kita harus backup dulu sistemnya. Jadi kalau ada kesalahan nanti kita bisa import kembali. Jadi kita ekspor dulu ya, tergantung kapasitas. Jadi kalian simpan di drive yang aman. Ya ini kita ketik backup namanya registry. Nah ini file ekstensinya .reg ya. Kemudian kita simpanlah ya di sini, di dokumen saja tidak masalah. Kita save ya, seperti itu. Nanti kalian save, kita tinggal tunggu ya, semakin banyak filenya semakin lama proses kopiannya ya, seperti itu, atau backupnya. Nah ya, jadi sekarang itu performanya harus untuk perangkatnya itu kita harus gunakan SSD. Itu rekomendasi sih sebenarnya ya, jadi tergantung dari biaya yang kalian punya ya, karena SSD itu cukup mahal juga daripada hard disk biasa ya. Hard disk biasa itu kalau kita 1 tera ya bisa dapat 900.000 seperti itu ya. Kalau SSD sudah 2 jutaan ya itu, tapi dia akan membuat pekerjaan kita itu lebih cepat ya, copy paste data semuanya itu cepat. Nah oke, kita lihat di dokumen apakah sudah. Nah ini backup register ini 109 MB. Nah sudah ada di sini nih ya. Nah itu ini nanti kita, jadi kalau ada error dari register kita pilih file, import lagi nih, kita cari filenya nih. Nah ini kita backup lagi, registry kita masuk, open kembali ya, jadi dia akan backup kembalikan seperti semula. Nah kita coba contohkan, jadi ini SSD semua ya, jadi kita buktikan dengan sebuah file game. Nah file game ini Assassin's Creed nih 4,32 GB ya, ini SSD ya, kita copy, kita pindahkan ke drive D, coba ya.
atau ke download saja di sini. Nah, di sini kita paste saja di sini ya, nanti kita lihat hasilnya. Untuk kecepatannya kita bisa lihat waktu progress barnya berjalan. Jadi kita paste. Lihat 400 MB ya. Jadi cepat sekali nih ya, 400. Cocok ya dengan referensi yang tadi. Nah, cocok ya. Kita lihat sini 200 MB bahkan sampai 550 MB. Bisa juga sampai 1 GB ya, 1 GB ya. Seperti itu kita close. Nah, seperti itu. Jadi sangat cepat, beda dengan hard disk ya. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke registry, kita langsung sudah backup ya. Jadi kita sudah buka. Nah, sekarang menu show delay. Nah, kalau kalian waktu delay untuk klik menu biasanya di Windows 7 ya, ada folder. Nah, ini sudah tampilan beda ya, Windows 10. Nah, ini ya, menu show delay ini sangat berpengaruh. Atau kalian masih Windows HP atau Windows 7 ya. Nah, ini kalian masuk di namanya HK current user di sini. Nah, ini control panel, kalian lihat sini ya. Nah, di sini saya ya perlahan desktop, folder desktop. Oke, di sini. Nah, pilih menu show delay-nya. Nah, kita lihat nih menu show delay. Nah, di sini ada tidak menu show delay? Ada nih. Jadi kita klik kanan modif, atau kita bisa klik double. Nah, di sini modif, ketikkan angka 8 atau 100. Nah, di sini 400 kan. Nah, jadi kita pilih 100 atau 80, tidak masalah. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mempercepat saja di sini. Nanti kita restart ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mempercepat shutdown. Nah, ini bagi Windows kalian yang shutdownnya lama sekali ya untuk mati, kalian bisa mempercepatnya. Nah, beberapa tools ini ada yang tidak tersedia di Windows 10 ya. Karena kalau kita gunakan SSD itu cepat sekali shutdownnya. Tapi jika sudah lambat, nah, kita perlu perhatikan nih ya. Jadi masih di current user nih sini ya. Control panel masih sama dengan desktop. Oke. Pilih wait to kill app timeout. Oke. Jadi ini W ya. Oke, kita tekan tombol W supaya langsung ke bawah. Di sini tidak ada white. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi tidak perlu di sini. Jadi kalau ada, berarti kalian harus pilih ya, klik modify seperti itu ya. Nah, nanti ketikkan angka 1000 ya. Biasanya aslinya itu 20.000 sampai 50.000 atau 5.000 ya. Ya, seperti itu. Nah, kita cari yang lain deh ya. Hang up timeout. Oke, kita tekan tombol H. Di sini tidak ada. Oke, kita masuk lagi user, user. Oke, di sini sudah. Oke, user. Di sini. Ini ya. Bukan current ya, tapi user biasa. Nah, ini. Kemudian pilih .default. Nah, ini. Default. Nah, kemudian kita pilih control panel, kemudian kita pilih desktop. Oke, nah kita klik desktop ya. Nah, ini berhenti di sini, pilih wait to kill app timeout. Nah, ada tidak? Tidak ada di sini. Ya, jadi tidak perlu. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada menu sini, kita bisa buat sebenarnya. Ya, kita copy di sini, sama juga di atas ini yang tidak ada di current user tuh. Kita pilih sini new. Ya. Kita pilih the word 32 bit ya, tapi nah contohnya kayak gini ya, the word. Oke, kita paste namanya di sini. Nah, sudah nih ya, pilih modify, klik angka 1000. Nah, itu kalau tidak ada ya. Kalau kita mau buat, nah kita klik di sini paste ya. Nah, 1000. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita hapus saja karena memang tidak ada di sini ya. Nah, itu cara buatnya saja sih. Jadi kalau kalian mau shutdownnya Windowsnya, jadi itu biasanya ada di Windows 7. Nah, ini local machine. Oke, kita lihat lagi di sini local machine ada tidak. Nah, kemudian kita pilih sistem.
Nah, kemudian nah ini control set ya, kemudian kalau sudah, kemudian control. Nah di sini, tidak perlu buka foldernya. Nah di sini why to kill service timeout. Nah ini ya, klik kanan pilih modify. Nah kita bisa klik kanan di sini, atau kita cancel bisa klik double juga. Nah di sini kita ketik angka 1000. Oke ya, biasanya sampai hasil 20.000 sampai 5.000 nih. Nah ini ya, jadi kita bisa pilih 1000 ya. Jadi seperti itu ya, karena sistem saya cepat, sekali lagi saya tidak menggunakan ini ya. Jadi silahkan kalian menggunakan sistem, jadi ubah ke 1000 saja, langsung klik OK. Nah ini sudah ya. Nah saya pindahkan ke 5000 saja karena memang sistem saya ini sudah cepat ya. Nah, untuk loginnya tidak ada masalah, ini hanya tutorial saja untuk kalian yang waktu shutdown dan restart nanti. Nah, di sini ada restart lagi nih, restart dengan cepat ya, bagaimana caranya. Nah, di sini, jadi kalau kalian restart ya, nah ini kita pilih sini, mesin, masih mesin, kemudian software, ya, kemudian Microsoft. Nah, di sini kita lihat, pilih Microsoft. Oh, mana ya, Microsoft. Nah, di sini Windows W. Oke, Windows NT ya, current version. Nah di sini Windows Logon. Nah kita klik di sini. Nah kita bisa lihat di sini ya. Nah ini. Nah Windows Logon W. Nah ini. Nah jadi Windows Logon sudah. Kemudian ya, klik kanan dan pilih string value. Nah ini kalau restart ya. Jadi restart itu klik kanan nanti berikan nama enable quick reboot. Nah enable quick reboot, jadi kita cari dulu sini ada tidak enable quick reboot. Ini tidak ada ya, Windows Lock on. Oke, jadi kita copy saja tulisan sini enable, jadi lihat huruf besar kecilnya, kita copy ya. Kemudian kita pilih, klik kanan pilih string value. Oke, kita klik new string value. Nah ini, nah, kita paste di sini. Nah, tipenya string value nih. Nah ini enable quick reboot. Nah, klik di sini, dan isi defaultnya dengan 1. Klik di sini ya, atau klik double ya, klik kanan modify, pilih 1. Oke, sudah. Ya, jadi kalau ada, jadi kalian tinggal modif saja, klik double, ubah ke 1. Nah, lagi-lagi saya tidak perlu menggunakan ini, tinggal saya hapus saja. Tinggal klik kanan, delete. Ya. Nah, itu untuk Windows kalian yang restartnya lama sekali ya. Membuat desktop lebih stabil. Nah, kemudian apa nih? Current user, masih di current user ya. Oke, kita pindah ya, kita hapus di atas ini. Oke. Oke, kita pindah saja. Oke, current user. Nah di sini kita pilih software. Ya, mana ya software ya? Current user. Nah, software. Kemudian di sini ya, Microsoft Windows. Oke, kita Microsoft Windows. Nah, nah ini setelah Windows apa lagi nih? Current version. Oke. Nah, di sini current version, kita klik di sini explore. Nah, explore ya. Kita lihat di sini A, B, C, D, E di sini. Nah, di sini buatlah sebuah deword value. Nah, ini disuruh buat ya. Baru beri nama desktop process. Nah, ini kita klik di sini copy. Klik di sini new deword apa ya namanya tadi? Value ya. Entah 32 bit atau jadi ini apa ya? Kita deword saja sini. Ini keyword in the word. Klik di sini, paste di sini namanya. Desktop process. Ya. Nah, ini klik ganda, masukkan angka 1. Klik di sini, masukkan angka 1. Lalu oke. Nah, untuk stabil desktop kalian ya.
untuk cepat saja seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi kalian mau akses di layar desktop sini nih ya, cepat seperti itu. Oke, kita close dulu ini sudah ya. Nah seperti itu. Jadi desktop kalian bisa stabil lah ya. Kalian mau klik-klik ya, drag and drop file ini cepat semua kelihatannya dari desktop seperti itu ya. Nah kemudian, karena saya tidak butuh, saya klik kanan delete. Jadi kalian tidak perlu delete ya sebenarnya. Kalau sistem kalian masih cepat, desktop kalian masih stabil. Oke, saya delete. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kami bersihkan recent dokumen. Nah, recent ini yang tadi ya. Ini recent ini adalah file-file yang pernah kita klik. Ya, file-file yang pernah kita buka. Nah, ini ada di recent. Biasanya itu ada di sini ya. Kita pilih run saja. Nah di sini kita pilih recent. Nah ini recent. Nah kemudian kita klik OK. Nah ini file-file kita nih ya, kita bisa hapus semuanya. Jadi kalau teman kita klik-klik folder kita, nah itu biasanya masukin, kita langsung tahu memang, oh dia ada klik ini, dia ada buka foto ini, dia ada buka Word saya ini pada tanggal berapa sekian ini ya, ada tanggalnya di sini. Nah ini kita bisa kita bisa hapus ini. Tapi ini hanya sebuah shortcut saja sih sebenarnya, tidak ada ukuran sama sekali karena dia itu adalah tipenya shortcut, bukan sebuah file ya, file-file yang memiliki ukuran tertentu agar kita hapus buang, dan ini tidak akan terhapus. Kita delete ini pun tidak akan terhapus folder-folder kita ya. Nah jadi kita hanya hapus seperti ini. Nah, hapus saja seperti itu ya, hapus biasa saja, hapus, delete. Nah seperti itu. Tidak akan terhapus data kita, itu hanya sebuah shortcut saja itu ya. File yang kita waktu klik itu tersimpan di situ. Nah contohnya kayak gini ya. Nah ini kalau kita klik ini ya, ataupun klik yang lain seperti ini, nah itu kalau kita back kembali, nah ini ada sini shortcutnya nih ya, ini filenya. Nah ini yang pernah kita buka nih ya, seperti itu. Jadi semuanya tersimpan, waktu kita klik-klik ini semuanya terekam di sini di namanya recent. Nah kalau kalian mau nonaktifkan juga bisa ya, ini. Nah hide current user, atau kita langsung saja copy seperti ini. Jadi ini hide current user. Tadi saya sudah sejak dari awal tuh saya sudah ke step ya. Jadi pasti kalian sudah tahu ini. Jadi nanti ke sini. Nah saya contohkan software. Nah ini. Nah kemudian setelah software itu Microsoft, ketik tombol M supaya cepat. Microsoft, klik double. Nah Windows current version, Windows W current version, kemudian polish. Nah ini, nah explore, klik di sini ya. Kemudian buatlah sebuah the word value. Nah disuruh buat lagi, klik kanan new the word value, klik di sini. Nah dari sini kita copy nih namanya nih ya, nah, copy. Nah di sini rename ya, paste. Nah seperti ini. Nah nanti klik masukkan angka 1. Nah ini oke. Nah jadi kita coba ya. Nah jadi kalau saya klik seperti ini ya, atau klik gambar tadi, apakah ada di recent? Kita lihat ya, tidak ada. Nah seperti itu, jadi tidak akan tersimpan di recent. Nah ya seperti itu. Nah kemudian itu sudah terbukti, jadi kita biarkan saja tadi. Jadi penting juga tuh ya. Nah kemudian apalagi sih yang baru, kemudian bersihkan sampah uninstall. Nah ini kalau kita uninstall sebuah software, nanti file-filenya itu biasanya tersimpan. Jadi kalau kita uninstall misalnya Photoshop, maka kita harus cek dulu nih sampah-sampahnya masih ada tidak. Nah itu ada di local machine, kemudian itu ada di software Microsoft Windows ya.
Di sini software Microsoft ya, kemudian Windows. Nah, oke, kemudian current version uninstall. Nah, current version uninstall. Nah ini value. Nah ini dia dalam bentuk-bentuk seperti ini sih. Ini agak bingung juga nih kalau kita lihat seperti ini ya. Ya ini Intel, oke, Asus. Nah ini, wah ini Microsoft Visual. Nah seperti itu ya. Ini banyak sekali di sini. Nvidia dan lain-lain lah di sini. Nah ini, jadi kita bisa hapus ini, tapi ini diabaikan sajalah. Nah ini menghapus startup. Nah tadi kita sudah menghapus startup di MS config. Nah di sini ya, di menu run. Nah di sini di menu run ini bisa kita lewat menu run di MS config. Nah ini MS config, oke saja di sini. Nah nanti di startup sini. Nah startup di open task manager atau di task manager sini. Nah ini kita disable, enable ya, supaya jangan terlalu banyak service yang jalan. Atau kalian mau disable semua juga tidak masalah ya. Nah ini. Nah tapi nanti beberapa fungsi yang harusnya berjalan tidak berjalan nanti di sini ya. Nanti ada yang terhilang dan lain-lain seperti ini ya. Nah kalau misalnya ini ya, internet disable, nah nanti fungsi dari IDM ini tidak jalan dulu ya, seperti itu, kecuali nanti kalau kita mau download YouTube baru dia jalan. Nah untuk sementara dia disable dulu itu, jadi tidak masalah. Nah kemudian kalau mau enable ya tinggal enable kembali gitu ya. Nah ini di menu run nih. Nah ini jadi local machine, oke, ini sudah ada di sini software Microsoft Windows. Nah ini software Microsoft dan Windows, oke, di sini current version ya, di sini current version. Nah ini current version nih. Nah kita keluar dari folder uninstall, berarti kita ke run ya. Nah di sini run. Nah ini ya ini. Nah Windows Directory ini apa nih, ini di sini mereka nih sedikit sekali, jadi tidak perlulah, tidak apa ya, tidak terlalu berpengaruh lah ya. Nah ini yang lain juga nih, di mesin ada juga di user. Nah di sini kita tinggal saja di sini user. Oke, kita ubah saja lewat sini user. Nah, ini dia. Oke. Nah di sini kita user software ya, Microsoft Windows, ini Windows. Nah kemudian current version run R. Nah ini OneDrive seperti ini ya, kita bisa hapus di situ. Nah hapus suitcase yang berisikan program, jadi kita bisa hapus kayak OneDrive seperti ini ya, kita delete ya, karena kalau OneDrive tidak dipakai ya tidak masalah sih di startup. Misalnya mana ya OneDrive ada, tidak OneDrive di sini. Nah, nih OneDrive ya, jadi kalau mau hapus ya tinggal hapus saja seperti itu. Jadi OneDrive-nya hilang di sini, kita tidak bisa hapus di sini kecuali kita langsung hapus manualnya dari sini mereka ya, seperti itu. Dan beberapa ada yang tidak terbaca di sini juga tuh. Nah seperti itu ya. Nah mematikan secara otomatis program yang not responding ya. Jadi biasanya itu ada program yang waktu kita close tidak mau close, tiba-tiba layarnya beku atau not responding. Jadi kita harus tunggu lama. Nah itu jadi mempercepat N-Text Windows ya, untuk Windows 10 dan Windows 7 pun semuanya sama ya. Jadi kita ke sini saja langsung, ke current user.
Ya, kita kembali. Nah, ini HK current user. HK user ya. Nah, ini user, default, control panel dan desktop. Control panel dan desktop ya. Nah, klik ganda auto and text. Nah, ada tidak sini? Nah, tidak ada auto and text. Berarti masukkan angka 1. Oke, kita copy di sini. Kita klik di sini, new string value. Nah, di sini. Klik, paste di sini. Klik di sini, masukkan angka 1. Nah, kalau seperti 11 ini string value namanya. Nah, auto and text. Jadi kalau dia don't send langsung auto and text saja seperti itu, langsung close gitu ya. Jadi tidak perlu lama-lama dia don't send seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya HK current user. Oke, HK current user, control panel, kemudian desktop. Nah, di sini klik ganda pada auto and text. Oke, kita cari di sini ada tidak auto and text? Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi auto and text ini biasanya kita bisa dari sini ya. Task manager. Ya. Jadi kalau pas don't send seperti misalnya registry atau Camtasia, langsung saja kita klik di sini ya. Langsung kayak gini ya, pilih misalnya Smada, langsung end text saja. Nah, itu langsung terpose. Itu biasa, itu langsung dari aplikasi ya, task manajernya. Kalau dari registry ya kita setting value-nya tanpa perlu kita harus setting lagi task manager dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi kalau manualnya seperti ini, end text saja kayak gini. Jadi ada software yang tidak bisa di close, kita lakukan end text, jadi langsung terclose seperti itu. Jadi tidak lama kita menunggu. Ya. Nah, ada yang low level hawk timeout, low level. L kita lihat low. Oh, tidak ada juga sini. Masukkan bagian value angka 1000. Jadi kita bisa buat nih, ya. Jadi kita bisa buat auto and text ini, kita copy. Nah, di sini kita bisa string value. Nah, kita paste di sini. Nah, ini klik double 1. Ya. Nah, kemudian low level ini kita copy lagi, timeout. Jadi harus teksnya ya. New string value, paste. Ya. Di sini kita masukkan 1000 ya. Nah, ini 1000 ya. Nah, mengosongkan temporary internet file pada saat exit. Jadi kalau kita ada browsingnya seperti ini ya, itu pasti ada temporary file kita ya. Kalau manualnya kita harus bisa ya, klik di sini setting. Kemudian kita pilih privacy and security. Nah, ini browsing data kita nih di sini. Biasanya itu ukurannya bisa sampai bermega-mega, ada yang 300 seperti ini ya. Jadi yang kita browse case image file ya, showcase browsing history ya, kita kalau tidak mau hapus cek set browsingnya tetap ada, showcase dan lain-lain, jadi kita hapus ya. Kita clear ini lumayan 300 mega nih, kita hapus datanya, clear data ya, bersihkan. Nah, seperti itu secara manual. Ini showcase-nya juga nih. Oh, tidak ada. Oke. Ya. Nah, jadi kalau lewat temporary file internet itu current user software ya. Oke, current user. Kita pilih software. Kemudian Microsoft Windows. Ya, di sini Microsoft Windows. Nah, di sini current version, internet setting. Oke, kita klik sini, internet setting ada tidak? Nah, ini cache. Nah, di sini internet setting, buka lagi cache. Nah, kemudian di sini cache ya. Nah, ini. Nah, di sini dia katakan buatlah the word value yang namanya persistent. Nah, di sini ada persistent nih. Ya. Masukkan angka 0. Nah, ini. Jadi dia tidak perlu simpan-simpan 0.
kayak gitu ya. Nah kalau mau 1 ya 10 saja kayak gini ya. Kemudian di mana selain di user ya, di mesin lagi nih ya, ini saya kembalikan saja sih. Kalau kalian 0 ya silahkan kalian 0 ya, saya rekomendasikan kalian 0. Kalau saya sih ada beberapa hal yang memang saya tidak perlu hapus case-nya ya, untuk mengingat saja kembali. Nah di sini sudah. Kemudian ini di mesin software Microsoft, kita cari M di sini, Microsoft Windows ya. Kemudian current version, nah ini. Kemudian kita internet. Nah internet mana ya, internet tidak ada sini ya. Ini internet setting dan tulis sini case. Nah di sini ada tidak persisten. Nah kalau tidak ada kita buat di sini copy ya. Nah di sini kita pilih apa ya, kita lihat dulu logonya nih. Ini binary, ini string nih, ini binary the word tuh, ini the word kayak kode-kode gini the wordnya. Jadi kita cek yang tadi ya. Saya copy saja seperti ini. Nah ini saya lurus saja, copy sel dari sini ke sini, saya paste dan enter supaya masuk ke tadi. Oh berarti dia the word ya, ini rect the word. Nah berarti saya kembali ke sini untuk case nya, copy, paste, enter. Oke langsung masuk ke sini, berarti dia the word. Nah ini. Nah kemudian kita persistent. Nah rename angka 0. Oke sudah tuh. Nah seperti itu ya. Nah ini sudah. Nah kalau saya sih tidak perlu sih ya, kan tadi saya jelaskan saya bisa membutuhkan beberapa file case juga ya, agar saya tidak mengulang-ulang dalam mengetik dan lain-lain sebagainya. Nah ini saya delete saja dulu, tidak masalah. Jadi kalau kalian tuh mau case-nya tetap terhapus, apalagi kalau penyimpanan kalian sedikit, nah kalian gunakan hal seperti ini supaya nanti file-file case sampah dari internet itu tidak tertampung ya, membebani sistem kalian. Nah mempercepat gerakan mouse juga nih, penting nih kalau mouse ya. Nah kalau mouse itu kita bisa ketik di sini, kita cari mouse setting. Nah ini kursor speednya nih ya. Nah biasanya kursor speed ya, kalau kita tambah turun dia nih lambat sekali nih. Nah seperti itu. Jadi kalau mau cepat, nah ini lihat gesernya lambat sekali. Nah itu, nah jadi cepat sekali. Nah atau biasa saja ya, kita ke sini saja. Nah boleh ya. Nah itu mempercepat. Nah kalian juga bisa dari registry sebenarnya ya, dari registry itu bisa sekali. Nah itu katanya di current user, control panel, kemudian mouse ya, ini sensitif dan semuanya. Di control panel itu ada sebenarnya ya, control panel. Nah ada di hardware and sound, kemudian di mouse. Nah ini kalian bisa otak-atik sini ya, double klik. Nah ini untuk mouse nih, untuk double klik cepat tidak nih kalau kalian klik di sini ya. Nah itu ada ya yang lain dari sini lah, pointer nih, motion seperti apa, ada yang fast, ada yang slow. Nah ini kayak tadi. Oke, nah ini cepat. Nah kalian bisa coba-coba display seperti ini. Nah itu ada bayangan ya, bayangan mouse tuh, kalian lihat nah itu kayak gini, tidak ada bayangan mouse. Nah itu, nah itu untuk mempercepat saja tuh ya.
Nah, bisa dari registry, bisa juga dari sini. Nah, mempercepat akses folder dengan mendisable last access update. Nah, ini. Jadi kalau kita buka-buka folder kita ini, nah, apalagi kalau ada menu sub-sub ya, biasanya dia lambat sih. Ya. Seperti ini, kalau ada folder dalam folder ya, kita klik langsung terbuka gini lah. Ya, kalau ya sistem kalian sudah cepat dari sananya ya tidak masalah sebenarnya. Nah, ini bagaimana kalau sistem kita itu tidak cepat dari awal ya, atau laptop kita itu sudah pakai begitu lama dan waktu kita klik ini lama sekali terbuka ya. Ini juga terbuka, ini kalau kita klik tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk Windows XP atau 7 ataupun 10 ataupun 8 kita gunakan seperti ini ya, dengan mendisable last access update ya. Nah, ini icon mesin, kemudian sistem ya, kemudian current control set ini, kemudian control file system. Nah, ini control file system F. Nah, ini file system. Nah, di sini klik kanan di bagian yang akan dicari area kosong, lalu pilih the word value, bikin the word dengan nama NTFS disable last access update. Nah, kita cek dulu nih ada tidak di sini sebelum membuat NTFS. Nah, ini ada nih NTFS, bukan NTFS, namanya disable. Nah, ini disable last access. Nah, ini ada nih last access. Nah, ini ada ya, jadi kita tidak perlu buat the word-nya. Kalau tidak ada ini berarti kita klik kanan buat the word 32 bit ya. Nah, ini nanti kasih nama yang ini ya, kasih nama, sudah, karena di atas ini sudah ada yang ini, jadi saya hapus saja nih ya. Oke, jadi ini langsung kalau sudah buat nama langsung klik toggle. Nah, ini value datanya nih. Nah, klik kanan dan value harus dipilih modif, ubah menjadi 1 untuk disable ya. Nah, ini disable untuk hexa. Nah, biasanya dia tampilan gini nih. Kalau kalian tampilan seperti ini, maka 2 itu diubah menjadi 1 ya, untuk user, untuk disable ya. Nah, itu jadi yang 2 tadi jadi 1. Nah, kemudian kita oke ya. Nanti kalau kita klik di dalam sini cepat sekali ya bukannya ya. Nah, akan terasa sekali ya. Jadi sistem kalian itu bisa kalian optimalkan pertama dari hard disk dari media penyimpanan kalian, jenisnya ya, dari perangkat kerasnya itu paling penting adalah memori dan hard disk ya. Kalian ubah ke SSD, upgrade sistem kalian ya, yang tadi memori 4 GB tambah lagi memori 4 GB jadi 8 GB seperti itu ya. Kalian juga nonaktifkan beberapa menu yang ada di startup ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari file registry ya. Kemudian juga kalian sering clean up ya, clean disk ya, seperti itu. Kalau hard disk kalian ya kalian defrag setiap 1 bulan 1 kali ya. Jadi setiap drive C, D, dan E dan seterusnya itu kalian cek ya, hardware-nya, toolsnya di sini ya, optimize seperti itu ya, tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian tidak perlu defrag ya, karena SSD nih biasanya seperti itu katanya ya. Jadi apakah SSD perlu di defrag? Kita cari tahu nih ya, supaya lebih apa, di YouTube itu banyak ya. Apakah SSD perlu di defrag? Nah, supaya meyakinkan saja ya. SSD tidak perlu melakukan defrag karena berbeda cara kerja dengan hard disk. Semakin SSD sering menulis ya, membuat ya, SSD semakin menurun ya. Fitur trim sudah didukung mulai dari Windows 7, khususnya bagian cell chip yang menyimpan bit data. Nah, ini nih. Ini beberapa data ini kita tersimpan di sini, ini data-data kita nih di sini nih ya. Yang sudah ada yang abu-abu, yang putih ini masih kosong. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan defrag kecuali hard disk ya. Hard disk karena bentuknya fisik dan sistemnya motorik ya, piringan tuh ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini fisiknya, hard motorik nih. Nah, ada pembacanya juga ini, hitnya nih ya.
Nah, SSD beda, tidak ada sistem motoriknya seperti ini ya. Jadi dia ini sistemnya elektrik seperti USB lah ya, seperti USB lah. Karena USB kan tidak bisa kita defrag seperti itu ya, jadi biarkan saja seperti itu ya. Jadi kita pantau saja dengan beberapa software, misalnya apa ya, kalian bisa install namanya harddisk Sentinel seperti itu ya. Nah, ini harddisk Sentinel. Jadi ini kesehatan harddisk kita yang drive D ini ya, ini 100% ya. Jadi kalau merah itu berbahaya sekali ya, harus di defrag ya, atau di defrag ataupun dilakukan back sector ya, atau clean up recovery back sectornya ya. Nah, itu kalian bisa gunakan namanya harddisk regenerator. Nah, itu nanti seperti ini dia ya, harddisk regenerator ini ada 2-3 metode, bisa dari CD, USB flash, ataupun langsung saja dari Windows kita ini ya. XP Vista 78 atau 10 masih dia dukung ya. Nanti ada tutorial yang akan membahas regenerator ke waktu kita harddisk kita itu back sector ya. Oke, mungkin ini saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya dimaklumi ya. Jadi kalian bisa cari-cari referensinya di internet, banyak sekali ya, untuk meningkatkan performa sistem kalian ya. Ya, Windows kalian yang ada di yang kalian gunakan saat ini, entah itu Windows 7, XP, Windows 8 ataupun Windows 10 dan 11 ya. Paling penting adalah kita mengupgrade perangkat-perangkat keras kita ya. Yang 4 GB memorinya kita upgrade lagi yang terbaru, atau upgrade lagi tambah 4 GB ya hard disk ya, tipe memori masih bukan SSD, kita ubah ke SSD ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi tutorialnya ya. Jadi kalau kita sudah modif dari sistem registry ya dan lain-lain, nah kita silahkan nanti restart sistem kita ya, dan kita hidupkan kembali untuk merasakan perbedaan dari yang sebelumnya dengan sesudah kita melakukan modifikasi untuk meningkatkan performa dari sistem kita ya, sistem operasi kita. Oke, itu saja tutorial hari ini, semoga bermanfaat ya, dan nanti kita ketemu lagi di tutorial yang lainnya. Terima kasih.